Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musholian ala rasulillah la fala la quwata illa billah. Pemirsa netizen Pusat Kajian Analisis Data yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam sebuah diskusi perspektif Pusat Kajian Analisis Data. Masih memperbincangkan kasus hukum Verdi Sambo. Kali ini untuk kali yang kedua kita akan mencoba memperbincangkan motif Sambo bunuh Brigadir J. Ujung keputusan pengadilan. Informasi yang terbaru disampaikan oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam dalam program 1 Meja Kompas TV 15 Agustus 2022. Beliau menyatakan, saya dapat bocoran tapi kan tidak boleh saya mengatakan yang begitu-begitu, biar dikonstruksi dulu. Dapat hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di publik dari Komnas HAM, dari LSPK, dari orang perorangan, dari para senior Polri, senior tentara, dan sebagainya. Masih menjadi perbincangan publik mengenai motif ini, dan kita akan mencoba memperbincangkan ini karena ini sangat krusial, berkaitan seperti apa nanti seharusnya dan senyatanya yang akan menjadi ujung dari hasil proses pengadilan. Sebagaimana kita ketahui, publik masih menunggu, tentu ini nanti akan dikuak oleh kepolisian, maksud saya oleh hasil proses pengadilan. Motif sebenarnya dibalik pidana, dugaan pidana pembunuhan Verdi Sambo oleh Brigadir J. Dalam 1,5 jam ke depan kita akan memperbincangkan ini bersama narasumber kita. Alhamdulillah sudah hadir semuanya, beliau-beliau. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spektrum persoalannya luas. Yeah. Menyangkut persoalan hukum dan masyarakat. Betul. Catatan apa penting yang harus kita perhatikan dari pembahasan kita ini, Prof? Kalau kita coba luaskan dari sisi yang lain yang lebih urgent, saya kira berkaitan dengan keberadaan kepolisian Republik Indonesia sebagai garda terdepan penegakan hukum. Silakan. Baik, terima kasih. Mas Taufik, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Prof. Tadi ada Pak Soleman Bonto juga Mas Refli Harun ya. Kapan saya tunggu tengkleng di Solo bertiga sama siap. Baik, Mas Rahmat, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk kesempatan ini juga para pemirsa dimanapun saudara berada. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kabar gembira ya. Hari ini ada putusan hakim ya terkait dengan kasusnya Habib Bahar bin Smith ya. Itu sudah diputus bersalah. Loh ini benar loh, ini jangan dikatakan bebas, bukan, ini diputus bersalah dengan hukuman penjara ya, di pidana 6 bulan 15 hari. Tapi kan lalu potong tahanan. Nah, karena potong tahanan maka mestinya betul ya Mas Taufik ya, hari ini itu sudah bisa dibebaskan karena kalau ditahan itu mulai dari 3 Januari ya, 3 Januari 2022 itu berarti memang sudah pas ya, 6 bulan 15 hari. Bukan bebas ya, bukan bebas ya. Bebas, jadi banyak yang bebas loh. Kalau bebas atau apalagi kok lepas itu, wah itu. Karena ini membawa implikasi nanti pada pengakuan fakta. Itu namanya putusannya pas bandrol. Putusannya pas bandrol. Pas sama bandrol, ya. Kita pergi ke matahari nggak boleh ditawar. Betul. Pas itu. Ya. Jadi sesuai dengan masa penahanan. Ya kita, tapi apapun kita patut bersyukur ya karena salah satu ulama kita sudah keluar dari penjara. Yang kedua, saya juga prihatin ya karena terkait dengan kasus Verdi Sambo ini ya, atau pembunuhan Brigadir Joshua, itu banyak sekali upaya untuk melakukan yang disebut dengan obstruction of justice ya. Jadi upaya itu adalah tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi
proses penegakan hukum atau proses peradilan yang sedang berjalan. Banyak tadi sudah disinggung persoalan misalnya pintu masuknya itu ya 2 laporan ya, baik yang dilakukan oleh Putri Chandrawati maupun oleh Baradae. Ya, 2 itu termasuk pintu masuk untuk melakukan obstruction of justice itu. Kemudian banyak juga upaya untuk menghilangkan barang bukti, ya. Lalu tadi saya singgung laporan palsu, pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal, dan yang sangat disayangkan di sini sudah ada pengakuan bahwa dalang dari pembunuhan, ya, dalang dari pembunuhan Brigadir Joshua itu adalah polisinya polisi, yaitu Kadif Propam, yakni Verdi Sambo. Ya, ini saya kira juga bisa dikatakan ini kejahatan yang berjamaah ya. Ternyata bukan hanya korupsi, tapi ini kejahatan ini berjamaah ya. Melibatkan kalau nggak salah sampai hari ini ada sekitar 63 personel polisi yang terlibat di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai motif tindak pidana, Mas Slamet. Jadi Mas Taufik saya kira paling paham lah soal ini. Tapi saya menyatakan mengungkap motif itu penting sekali ya untuk mengetahui pertama latar belakang kejahatan itu dilakukan, kemudian berdasarkan latar belakang itu nanti akan dipakai untuk menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan itu dengan perencanaan atau seketika. Nah ini kan beda. Taruhlah misalnya ini pembunuhan ya. Kalau pembunuhan biasa itu seketika tanpa ada perencanaan itu dikenakan 338. Nah, maksimal pidananya hanya 15 tahun. Sedangkan untuk pembunuhan berencana itu 340, pidananya bisa pidana mati ya. Jadi ditembak atau digantung atau diracun. Kalau kita biasanya di Indonesia ditembak ya. Ada regu tembak. Atau pidana seumur hidup, jadi sepanjang hidupnya dia di penjara sampai mati. Kemudian yang ketiga, paling lama di penjara juga atau dikurung itu selama paling lama 20 tahun. Nah, tadi disampaikan persoalan ada nggak kemungkinan itu terjadi moderasi atau taruhlah bagaimana cara meringankan tindakan Verdi Sambo itu, tapi perlu kita ingat dalam hukum pidana ya sesuai dengan pasal 55 itu kan dipidana ya sebagai pelaku tindak pidana ya kan mereka yang melakukan. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Itu pasal 55. Nah, dengan demikian kalau ditanyakan apakah Verdi Sambo itu pelaku, ya pelaku, kan ya? Pelaku tindak pidana. Setidaknya itu nanti sebagai kalau yang sampai sekarang didengar itu kan ada dia menyuruh melakukan ya Baradae dan juga tadi Ricky ya itu untuk membunuh, tapi Ricky menolak sedangkan Baradae melakukan penembakan. Tapi juga tersiar kabar konon ya ini masih berita masih simpang siur yang bersangkutan dalam arti ini adalah Verdi Sambo juga melakukan penembakan 2 kali. Gak tahu ini nanti benarnya bagaimana, tentu kita juga akan buktikan itu ya di pengadilan nanti. Nah, selain itu juga ada kabar Mas, saya baca broadcast itu mengenai ada kemungkinan Verdi Sambo itu dikenakan dengan pasal 49 yang dulu juga sempat dipakai untuk menghakimi atau memutus ya perkara waktu kasus KM50 itu, yaitu adanya daya paksa ya, daya paksa atau daya paksa yang berlebihan lah gitu ya. Jadi keduanya itu bisa dipakai alasan apakah nanti sebagai alasan pembenar atau juga ada alasan penghapus tindak pidana. Nah itu tentu ada alasan apakah karena membela harta jiwa dan termasuk di situ adalah kehormatan. Umpama ini ya, kalau itu daya paksa biasa, itu seperti seorang misalnya ada seorang pencuri masuk ke rumah ya, kemudian konangan gitu ya, lalu duel, lalu pencurinya dibunuh oleh pemilik rumah itu atau yang menjaga di situ, wah itu namanya hanya daya paksa biasa, di situ tidak ada unsur tindak pidana. Dan jadi
itu pelaku tindak pidana atau yang membunuh tidak dipidana. Kemudian kalau yang daya paksa berlebihan itu misalnya ada seorang inspektur polisi, nah gitu ya, pulang di rumah terjadi dia melihat ada orang yang memperkosa istrinya misalnya. Nah itu kemudian dengan kemarahan yang sangat tinggi itu bisa melakukan penembakan, nah gitu ya, ditembak mungkin tidak hanya sekali, tidak hanya melumpuhkan tapi dua, mungkin hanya kalau isinya 17 mungkin dimuntahkan semua itu. Kalau Glock 17 itu. Nah, itu juga tidak bisa dipidana. Nah, kira-kira yang mana ini? Masuk yang mana? Nah, kan banyak skenario juga yang ini kira-kira masuk yang kedua. Kalau misalnya kemarin itu terjadi pelecehan seksual, ternyata belakangan kita ketahui bahwa pelecehan seksual atau mungkin dalam bentuk yang lain, kekerasan seksual tidak terjadi. Jadi jangan bermimpi itu yang, wah ini pakai 49, jangan bermimpi. Menurut saya tidak, ya tidak bisa dipakai pasal 49 KUHP ini. Kemudian yang berikutnya, Mas Slamet, ini juga saya melihat fakta ya. Polisi ini tampaknya juga kalau kita sebut itu kok menjadi giant ya, sejak menjadi raksasa maksud saya, sejak reformasi itu. Jadi sekian puluh tahun itu menjadi raksasa yang berpotensi menjadi mesin pembunuh yang dapat digunakan oleh para komplotan politikus busuk itu untuk melakukan niat jahatnya. Nah ini jadi ini tampaknya kok semakin sini semakin begitu. Oleh karena itu saya kira supaya kemarin sudah saya singgung bahwa di dalamnya ada Mabes ya. Jadi Mabes itu mafia besar itulah ya. Atau kita sebut kemarin juga CIU ya, Criminals in Uniform, atau bahasa kasarnya adalah bandit-bandit berseragam itu. Maka kita harus segera ini melakukan reformasi, atau di situ kita perlu ada reformasi kepolisian. Caranya yang pertama adalah, kalau saya nih Mas ya, bubarkan Mabes Polri. Wah ini radikal banget ya. Jadi bubarkan Mabes Polri, cukup dengan polda-polda di masing-masing provinsi itu. Jadi juga tidak perlu ada Kapolri, karena memang saya kira Kapolri dan seterusnya itu memang menjadi sebuah jabatan yang sangat politis gitu. Apalagi di situ juga disertai dengan misalnya hubungan-hubungan yang itu tadi ya. Kalau sudah hubungan sifatnya politis itu akan sangat, mestinya tadi hanya bermain di bidang persoalan Harkamtipmas, lalu perlindungan dan pengayoman masyarakat serta Gakum, tapi ditarik-tarik ke politis, maka bisa dipakai oleh pejabat yang jahat gitu ya untuk melakukan tindakan kejahatan, atau kita sebut sebagai police state ya, negara polisi itu. Kemudian yang kedua, hilangkan sistem komando dan pangkat ya sampai ke jenderal itu. Jadi ya kita mengadopsi seperti ASN itu ya. Di ASN kan enggak ada, meskipun saya profesor nggak bisa di garis komando juga enggak ya, tapi itu hanya ada ruang, ada golongan, ada kepangkatan itu saja. Tapi nggak nyampe jenderal, karena Anda tahu sendiri Mas, jenderal itu kan itu juga pangkat yang sifatnya politis. Jadi tidak ada ukuran sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, enggak ada. Itu bisa bulanan turun bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu bisa dalam waktu bulan. Tidak perlu harus menunggu berapa tahun gitu. Kemudian yang ketiga, saya coba untuk mengusulkan membuka peluang untuk diadakannya lembaga investigasi tandingan ya, atau saya sebut sebagai ya model detektif swasta gitulah ya. Nah itu kalau perlu ya, karena suatu tindak kejahatan tidak hanya bisa diselidiki oleh penyidik dalam arti negara Polri, tapi ini bisa saja dilakukan oleh detektif swasta. Ini kita niru film-film di luar negeri itulah kan, itu juga Pak Sulaiman sepakat itu Pak Sulaiman. Nah itu. Iya, itu harus ada detektif swasta itu. Lalu yang keempat, ini persoalan pengawasan. Tadi udah disinggung Mas Taufik juga. Ini memang dari awal sudah aku bilang. Ya, DPR difungsikan, diaktifkan kembali gitu ya. Detektif swasta. Betul. Ini ketuanya Pak Sulaiman itu. Komisi 3 diaktifkan kembali. Semoga kita berharap ya Komisi 3 ini tidak masuk angin. Ya. Artinya tidak ikut menikmati ya hingar-bingarnya persoalan keuangan dan seterusnya itulah. Karena
kita tahu sendiri untuk menangani suatu perkara itu memang ada 3 hal itu ya yang sangat berperan. Yang pertama adalah akses kekuasaan, yang kedua akses keuangan. Nah, yang ketiga tadi juga disinggung Mas Taufik itu persoalan media. Nah, jadi ini juga penting termasuk dalam hal pengawasan itu. Jadi saya kira Kompolnas kemarin juga mestinya mengawasi, tapi saya malah menyatakan, loh kok Kompolnas melalui Pak Benny Mamoto itu bukan mengawasi, tapi saya berpikir malah menjadi juru bicara ya. Jadi terkesan menjadi juru bicaranya Polri bukan sebagai pengawas Polri. Padahal tugasnya kan pengawasan, yang hasil pengawasan dilaporkan pada Presiden. Kemudian Presiden sendiri, Mas, saya kira juga karena Polri terutama Kapolri itu kan berada di bawah Presiden langsung ya. Jadi mestinya Presiden juga proaktif ya untuk mengawasi sekaligus juga menegur atau memberikan perintah untuk membenahi ya Kapolri untuk segera membenahi Polri supaya kepercayaan masyarakat pada Polri itu kembali. Saya kira hal itu yang perlu saya sampaikan, Mas. Kalau Prof. Suteki melihat sejauh ini Presiden tidak segera kesannya quote unquote dalam tanda petik begitu ya, tidak mengintervensi, itu sebetulnya apa sih latarnya begitu sehingga ada semacam kesulitan untuk membangun komunikasi. Beberapa kali kan saya menangkap kesan gitu ya bahwa Presiden itu tidak mau turut campur dalam hal penegakan hukum. Ini kan keliru. Kalau dalam hal tata negara memang Presiden itu kan bertanggung jawab dalam sisi pemerintahan, Mas ya. Dalam hal sisi sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga bertanggung jawab dalam hal penegakan hukum. Artinya apa? Yang paling memungkinkan untuk dipengaruhi dalam arti diperintah dan seterusnya kan 2, yaitu apa? Polri sendiri dan juga kejaksaan ya, kejaksaan atau Kejaksaan Agung. Itu 2 hal itu. Kalau advokat kemudian Mahkamah Agung kan tidak punya langsung akses. Meskipun demikian karena kita yang mengenalnya itu tidak separation of power atau pemisahan kekuasaan tapi pembagian, Presiden pun dalam hal kehakiman juga punya hak untuk apa? Memberikan grasi, amnesti, ya kan? Abolisi sampai pada rehabilitasi. Meskipun ini tetap harus ada konsultasi juga dengan misalnya Mahkamah Agung dan juga DPR. Tapi kan Presiden ini bukan kemudian lepas tangan soal penegakan hukum. Kalau, wah saya nggak mau campur tangan penegakan hukum loh. Memang Anda boleh melakukan campur tangan, tetapi visinya tetap dalam rangka penegakan hukum yang baik kan begitu. Jadi kalau sampai mengatakan, oh saya nggak mau campur tangan, oh kerjaan Anda kok Anda nggak mau campur tangan bagaimana? Gitu. Ya, Prof. Balik lagi ke persoalan kalau reorganisasi, restrukturisasi atau apapun yang berkaitan dengan keinginan untuk menjadikan kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan itu baik, itu kan sebetulnya kalau dilihat dari sisi basis filosofisnya terkait dengan tupoksi yang berkaitan dengan urusan keamanan harusnya kan inherent dengan keberadaan masyarakat, berbeda dengan pertahanan. Salah satu pertanyaan kemarin yang disampaikan Pak Sulaiman misalnya, kenapa kepolisian itu dipersenjatai layaknya domain urusan pertahanan. Nah, sejauh mana Anda melihat filosofis keamanan yang harusnya integral dengan masyarakat itu dengan keberadaan tampilan kepolisian yang sekarang ini ada? Jadi tadi saya sebutkan ada 3 tugas pokok kepolisian itu. Yang pertama adalah pelayanan dan pengayoman. Jadi perlindungan ya, pelayanan dan pengayoman itu 1. Lalu yang kedua adalah harkamtipmas, berarti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum. Untuk 2 fungsi yang awal tadi itu tidak terkait dengan penggunaan senjata dan seterusnya, Mas. Tapi yang ketiga, ketika menjadi seorang penegak hukum, dia memang diberikan kewenangan untuk apa? Untuk menangkap, untuk menahan, kemudian untuk melakukan upaya penggunaan kekerasan. Ada simbol
Jadi simbol kekerasan ini karakteristik kepolisian, pekerjaan polisi itu kan penggunaan kekerasan yang dalam batas tertentu yang terukur namanya. Ada simbolnya kekerasan apa? Borgol. Lalu ada kecrek ya, kecrek itu borgol. Borgol tadi ya. Borgol itu ada wong Jawa ngarani kecrek ya. Jadi borgol, ada pentungan, ada pistol. Nah, ini kan lambang kekerasan sebenarnya. Nah, penggunaannya itu tetap harus terukur. Ada ketentuan-ketentuan internasional bagaimana menggunakan senjata. Tidak boleh kemudian langsung pada membunuh, tapi boleh melumpuhkan. Kan itu. Kalau misalnya ada perlawanan atau mungkin mau melarikan diri, tidak boleh kemudian tiba-tiba langsung dikenakan tembak mati. Bahkan kita kenal yang Mas tahu kan, yang ada berapa ratus orang itu yang extrajudicial killing. Ya, melalui extrajudicial killing itu. Ya kan itu sebenarnya kan tidak perlu sampai di sana. Terakhir yang kasusnya Pak Dr. Sunardi yang di Sukoharjo. Itu kenapa harus langsung membunuh gitu loh. Mestinya kan jelas itu kecuali bersenjata saling ada ya, senjata itu namanya ada prinsip namanya subsidiaritas. Jadi harus ada keseimbangan lawan gitu. Tapi kalau lawan tidak menggunakan apa-apa atau misalnya dalam jarak jauh menggunakan pedang atau apa, jauh tidak perlu sampai lalu membunuh, tidak, tapi cukup dengan melumpuhkan apa menimba tangannya atau mungkin menimba kaki dan seterusnya itu, tapi jangan kemudian membunuh. Nah, jadi penggunaan kekerasan itu memang dimungkinkan, tetapi tetap harus terukur. Terukur apa ya, sesuai dengan ketentuan internasional ada bagaimana menggunakan senjata itu. Tidak bisa main-main dengan senjata yang mestinya hanya dipakai untuk melumpuhkan, tapi ini bukan hanya beberapa kali, tapi sering kali ya digunakan untuk membunuh. Nah, itu yang mestinya bertentangan dengan SOP yang ada. Iya. Terima kasih Prof. Suteki. Kita balik lagi ke Bang Refli Harun, Pak Sulaiman Bebonto, Dr. Muhammad Taufik, terakhir nanti Prof. Suteki, supaya saya konsisten untuk menyajikan diskusi ini, bukan hanya kritik tapi juga memberikan solusi. Saya persilakan satu persatu untuk menyampaikan poin preview sekaligus juga apa solusinya. Nah, kira-kira begitu. Silakan Prof. Suteki, tadi diberikan catatan taman reposisi ya, ini nomenklatur tambahnya beliau. Wah, saya ini agak saya simpangkan sedikit ya. Saya kira dengan terbongkarnya rekayasa kasus terbunuhnya atau pembunuhan Brigadir J Joshua ini sangat memungkinkan dilakukan peninjauan kembali ya terhadap kasus-kasus yang pernah ditangani oleh kepolisian, terutama dalam hal ini yang pernah ditangani oleh Verdi Sambo khususnya. Apakah itu persoalan KM50 atau ya terbunuhnya atau pembunuhan ya secara keji terhadap 6 anggota Laskar FPI itu, ataupun juga persoalan kebakaran Kejaksaan Agung. Itu sampai sekarang kan tetap ada misteri-misteri di situ. Karena pada dasarnya kalau kita lihat terhadap koleganya sendiri saja itu pembunuhan dilakukan sedemikian rupa, ya apalagi kok itu di luar. Apakah juga tidak mungkin di situ ada rekayasa? Oleh karena itu saya mendorong kalau misalnya kasus-kasus besar ya itu bisa dibuka kembali, kalau perlu itu dilakukan peninjauan kembali. Tapi untuk kasus KM50 ini kan saya mengetahui bulan Maret yang lalu itu JPU kan baru mengajukan kasasi ya. Sampai sekarang saya belum tahu hasil kasasinya ini Mas Taufik untuk KM50 ya. Jadi nanti peninjauan kembali itu bisa dilakukan ketika misalnya hasil kasasi sudah diperoleh. Nah, jadi kita juga sambil menunggu Mas ini perkembangannya bagaimana, dan saya menyarankan. Saya intercept dulu, Prof. Ya. Persoalan negara kita itu yang bisa mengajukan peninjauan kembali itu jaksa. SPP kita itu orang sudah di pengadilan itu sudah habis haknya, itu masalahnya itu. Jadi keadilan itu sudah di tangan jaksa. Jadi ya, tapi mungkin kan korban mengajukan PK kita boleh mengajukan peninjauan kembali kan Mas Taufik, kan teorinya boleh mengajukan peninjauan kembali kalau memang nanti ditemukan ada novum kan begitu, ada temuan atau fakta baru. Saya kira itu tetap bisa dilakukan. Nah, untuk ini supaya lebih jelas lagi ya saya menyarankan seperti dahulu perlu dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk kasus KM50 itu. Nah, supaya
pekerjaan TP3 itu juga tidak mubadir begitu loh. Jadi ini saya kira untuk bisa dibuka kembali yang namanya usulan. Nanti silakan aja dipertimbangkan dan saya kira banyak sekali para pihak yang mendorong supaya kasus-kasus yang melibatkan yang ditangani oleh Verdi Sambo itu untuk dibuka kembali khususnya KM 50 dan juga pembakaran atau kebakaran di Kejaksaan Agung ini. Ya, terima kasih. Yang berusaha sampaikan. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Dr. Muhammad Taufik, terima kasih Bang Dr. Refli Harun, Sarjana Hukum, Master Hukum, LLM, dan terima kasih juga senior kita di antara paling senior, Pak Semana Muda, Purnawirawan TNI, Sulaiman Wiponto, yang semangatnya selalu muda di mana-mana. Terima kasih semuanya. Ini semuanya adalah wujud kasih sayang kita kepada negeri yang Kemah Loh Jinawi. Saya kira ini adalah bentuk apresiasi kita terhadap semua persoalan yang berkembang dan solusi terhadap persoalan yang berkembang. Dari saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman, Muhammad Taufik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Pak Refli.
ada kemungkinan besar, dan ini sudah banyak lah, bukan statement saya saja, ada Menko Polhukam, ada IPW, ada dari kelompok yang lain itu menyatakan bahwa di tubuh Polri itu ada CIU kemarin, Criminals in Uniform. Iya, betul. Jadi ya bahasa kasarnya itu bandit-bandit berseragam atau kriminal atau penjahat berseragam. Nah, kesimpulan sebenarnya cuitan miring netizen atas kinerja polisi itu juga tidak aneh. Nah, tadi saya katakan saya ini kan termasuk orang yang merasa ada di situ ada keanehan ketika akun Div Humas Polri tadi mengusung pernyataan Wakapolri terkait dengan peringatan agar waspada tadi ya terhadap masuknya paham. Itu bisa kok di dalamnya ada radikalisme kan itu yang kita kenal radikalisme dan ekstremisme yang tadi ujungnya itu pada paham terorisme di dunia pendidikan itu. Nah, kenapa saya merasa aneh? Karena pernyataan Kapolri itu menurut saya itu kontradiktif ya dengan realitas kebobrokan Polri justru ada di aras pucuk pimpinan itu. Yang ini khususnya kita lihat kan di kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, geng ada yang mengatakan geng Verdi Sambo itu bisa dikatakan itu penuh dengan tadi melakukan rekayasa, pembohongan-pembohongan dan kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai namanya obstruction of justice. Bahkan di situ juga ada kesadisan dan tindakan dan menurut Pak Mahfud MD itu ada kemungkinan motifnya terutama hal yang sifatnya itu menjijikkan. Menjijikkan, ya. Nah,